Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sahabat ya, saya akan buka dulu ya kartu zodiaknya, nanti saya akan jelaskan ya. Ini setelah Taurus ya barusan. Sekarang nomor urutan kedua ada Gemini. Ya sahabat ya, ada Gemini ya. Oke ya, saya akan jelaskan ya. Di sini saya akan menarik energi zodiak Gemini ya, karena ini yang keluar zodiak Gemini ya. Yang jelas saya akan menarik energi dari zodiak Gemini dengan tema 4 hari ke depan ya. Apakah akan ada yang mengejutkan ya, entah itu hal baik atau itu hal buruk ya. Yang jelas apakah kalian akan adanya suatu hal yang mengejutkan ya di 3 faktor. Apakah itu nanti asmara kalian yang bakal mengejutkan, atau pekerjaan, atau keuangan ya. Dalam hal ini bisa saja mengejutkan itu dalam tanda kutip ya, bisa saja akan ada hal-hal yang baik menggembirakan, bisa saja nanti ada hal-hal yang kurang baik, yang artinya yang akan membuat kita adanya suatu kesedihan kan, kira-kira seperti itu ya. Biar saya buka ya. Oke, jadi bisa ditangkap ya, artinya apakah zodiak Gemini akan ada hal mengejutkan ya. Mulai tanggal 22 saat ini ya, hari Kamis ya. Hari Kamis ini sampai hari Kamis ini sampai hari Minggu, berarti 4 hari ya, bisa dikatakan 22, 23, 24, 25. Berarti sampai tanggal 25 ya. Tepatnya seperti itu. Apakah ada hal yang mengejutkan? Ya, bisa ditangkap ya. Sekali lagi ya, ini bersifat general reading ya. Jadi tarikannya itu saya mengajak ya, ini bersifat luas umum, yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, harap dimaklumi ya. Ketika ingin resonate, ingin tepat ya silakan konsul pribadi ya. Oke ya, akan saya lakukan penarikan, dan ini saya menggunakan satu kartu ya. Nanti akan saya lihat secara terawangan dan secara energi rasa ya. Yang jelas apa nantinya yang akan saya informasikan ya. Sekali lagi ini poin penting ya, bisa saja sudah terjadi, bisa saja belum terjadi, atau bisa saja yang akan terjadi ya. Jadi bisa ditangkap ya untuk zodiak Gemini ya. Sekali lagi ya, ketika sudah saya sampaikan itu nanti energinya kalian sendiri yang merasakan, apakah memang banyak resonate ataupun kurang tepat kan, kira-kira seperti itu ya. Apakah sudah terjadi yang nantinya akan saya bicarakan, apakah ini sudah terjadi ya, apakah belum terjadi, dan apakah nanti akan terjadi kan, kira-kira seperti itu sobat ya. Yang jelas kalian sendiri yang merasakan. Oke, akan langsung saya tarik ya energi kalian ya. Bismillah. Oke, untuk yang pertama dulu sobat ya, berita hal mengejutkan ya seputar asmara ya. Oh, tadi saya menangkap ya, ataupun melihat ya. Di sini ya, kalau saya melihat seorang Gemini ini di faktor asmara ini poin 1 ya. Kelihatannya kalian bisa dikatakan mungkin ya sudah terjadi suatu masalah ya kemarin-kemarin, dan sekarang kelihatannya kalian lagi berfokus ya, berfokus untuk bisa menyetabilkan lagi ya, merenung ya untuk bisa menyetabilkan lagi ya. Bisa juga kalian dalam hal ini bertahan untuk bisa mampu untuk menyetabilkan kembali ya. Artinya kalian mencoba bertahan untuk adanya suatu kestabilan ya, tentang kebahagiaan kalian, tentang keharmonisan kalian, tentang saling menyapa kalian sama pasangan kalian ya. Kira-kira seperti itu. Yang jelas di sini Gemini adanya suatu perenungan ya, adanya suatu concern yang fokus ya. Itu yang kalau saya tangkap ya di poin pertama ya. Di poin kedua ya, di sini kalau saya juga menangkap Gemini ini kelihatannya poin kedua ini bagus ya, akan adanya suatu kesuburan ya. Mungkin dalam hal kedewasaan kalian itu mampu ya, mampu membackup ataupun mampu mendinginkan
ya seputar masalah-masalah yang kemungkinan kemarin-kemarin terjadi. Jadi di poin kedua ini kelihatannya Gemini ini akan bisa menemukan suatu perkembangan ya ataupun kesuburan. Bisa dikatakan kalian lagi sedang energinya lagi sedang baik-baik di jalinan hubungan asmara, tidak ada konflik ya. Itu yang kalau saya tangkap ya. Ini berlaku umum ya nanti ya, baik couple menikah maupun berpacaran maupun yang single, kira-kira seperti itu ya. Oke, sudah jelas ya. Jadi masalah asmara poin 1 dan poin 2 ini terlihat gambaran sangat bagus ya, mantap untuk Gemini ya. Jadi saya akan mencoba melihat ya bagaimana seputar pekerjaan ya, urut-urutannya pekerjaan. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kalau saya melihat ya untuk pekerjaan apakah ada hal yang mengejutkan ya. Di poin pertama terlihat Gemini sedang berfokus ya. Kelihatannya sedang berfokus untuk menghadapi suatu permasalahan dalam hal pekerjaan ya. Bisa saja ingin ingin adanya suatu perkembangan, ingin adanya suatu pencapaian target ya. Kira-kira seperti itu. Jadi full ya. Kalau saya lihat ini energi kalian untuk hari Kamis ini sampai minggu ini kelihatannya kalian akan konsentrasi penuh, kalian akan berfokus penuh dengan seputar pekerjaan kalian ya. Di sini adanya suatu kewaspadaan juga dan adanya suatu keinginan untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa menjadi bagus ya. Jadi pekerjaan kalian itu kalian berusaha meminimalisir adanya suatu kesalahan dan nantinya akan menjadi bagus, menjadi baik. Itu yang saya tangkap ya di poin pertama ya. Intinya lolos ya, di poin pertama bisa dikatakan lolos, tidak ada, maksudnya lolos itu akan adanya berita yang mengejutkan dalam hal baik. Saya akan lihat ya di poin kedua ya, apakah berita mengejutkan ini baik ataupun kurang baik ya. Kalau di poin kedua ya saya merasakan di sini ya dari tangkapan energi ataupun dari segi terawangan. Ini untuk zodiak Gemini bisa dikatakan nanti akan adanya suatu rasa senang ya. Mungkin dalam hal pekerjaan kalian di sini kelihatannya banyak dikagumi seseorang ya. Dengan hasil pekerjaan kalian ya. Ini umum ya. Mungkin kalian yang berprofesi sebagai ya wis umum lah ya. Kalau saya sebutkan sebagai profesi nanti kan banyak ya. Yang jelas intinya pekerjaan kalian ini banyak dikagumi seseorang nantinya ya. Banyak orang-orang yang bersimpati, banyak orang-orang yang kagum ya. Tetapi ingat ya Gemini ya, dari banyak orang tadi ya yang saya maksud itu, yang mengagumi kalian, yang sangat merespon kalian ya tentang hal pekerjaan. Di sini Gemini harap sedikit waspada karena adanya seseorang ya. Ini mungkin lebih dari satu ya ini ya. Ini adanya seseorang yang bisa dikatakan iri hati sama Gemini ya. Melihat keberhasilan Gemini mungkin ya, mungkin melihat kesuksesan Gemini, mungkin melihat Gemini banyak disukai orang-orang, disenangi orang-orang karena suatu pekerjaannya ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada orang yang iri ya, juga banyak ya, lebih dari satu. Ini orang iri sama Gemini. Mungkin luarnya saja baik, tetapi dalamnya dia adanya suatu rasa buruk dan ingin membuat sakit hati Gemini. Jadi Gemini harap waspada saja. Intinya di poin kedua ini bisa dikatakannya kabar baik ya juga ya. Jadi tetap waspada juga. Poin 1, poin 2 aman ya, bisa dikatakan aman. Adanya suatu kesenangan. Kalau saya tangkap ya, sekarang saya lanjut di poin ketiga, keuangan. Ini untuk Gemini ya, masalah keuangan, seputar keuangan terlihat di sini Gemini kelihatannya poin pertama ini banyak yang merasa kualan ya, ataupun
bisa dikatakan ya merasa letih, mungkin merasa capek ya, tentang dia poin pertama ini banyak yang memikirkan ya, banyak yang istilahnya ingin adanya suatu pengembangan tentang keuangan ya. Jadi Gemini ini kelihatannya sangat mikir sekali ya dengan masalah keuangan. Meskipun kalau saya lihat ini keuangan Gemini tidak terlalu buruk ya, saya mengatakan seperti itu ya. Ini tertangkap keuangan juga tidak terlalu buruk, cuman Gemini ini kelihatannya apa ya, mungkin ketakutan akan dirinya sendiri gitu loh ya. Jadi mungkin terbawa pikiran-pikiran yang negatif, akhirnya timbul ketakutan-ketakutan ya. Kira-kira seperti itu seputar keuangan. Padahal di sini kalau saya tangkap masih bagus ya, tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Cuman terkadang Gemini ya itu tadi poin pertama, banyak yang merasa capek, merasa dibikin lelah dengan adanya suatu pemikiran-pemikiran bagaimana cara untuk bisa mengembangkan keuangan. Itu yang saya tangkap sih ya. Tidak ada sesuatu yang buruk ya katanya. Aman ya poin pertama ya. Hanya saja Gemini banyak yang dipusingkan ya. Ini untuk poin kedua ya. Ini terlihat bagus ya, ini untuk Gemini poin kedua ini terlihat bagus ya. Akan adanya suatu kabar menggembirakan buat kalian ya. Bisa saja jika pun kalian dijanjikan suatu keuangan ya, ataupun orang-orang yang pernah hutang sama kalian ya, itu kelihatannya akan balik ya, akan mengembalikan sama kalian. Jadi di poin kedua ini kelihatannya Gemini dalam hal keuangan ya, hari Kamis ini ya, tepatnya kan sekarang ya, tanggal 22 ya. Jadi sampai hari Minggu kelihatannya akan lancar ya. Akan ada istilahnya akan ada beberapa kabar gembira yang mengejutkan seputar keuangan ya. Artinya akan adanya suatu keberhasilan apapun itu ya. Yang jelas akan adanya suatu keuangan yang masuk, tinggal bagaimana Gemini caranya untuk menjemput bola ya. Yang jelas bagus ini ya, persiapan Gemini masalah keuangannya. Oke, jadi yang jelas masalah asmara, masalah pekerjaan, adanya suatu kewaspadaan, masalah keuangan, jangan terlalu berpikir negatif ataupun berpikir yang terlalu berlebihan. Nanti kalian capek, nanti kalian sakit. Yang jelas di sini aman kok ya masalah keuangan ya. Saya salut ya sekali lagi untuk Gemini yang masalah di bidang pekerjaan tadi saya menangkap di poin kedua, akan banyak orang-orang ya yang akan mengelilingi kalian ya, bisa dikatakan kagum, takjub sama pekerjaan Gemini ya. Saya nggak tahu pekerjaan apa itu ya, yang jelas akan banyak orang yang senang, yang suka sama Gemini. Ada juga orang yang akhirnya iri karena melihat kok Gemini ini banyak disukai orang dalam hal pekerjaan, kok banyak dikagumi orang. Nah itu irinya, jadi harus waspada ya. Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Artinya berita-berita yang mengejutkan kan barusan sudah saya sampaikan ya. Yang jelas tetap yang baik jadikan semangat dan motivasi ya. Yang pembacaan kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya ya. Ingat ya, hal-hal yang buruk itu jangan sampai dibuang. Ketika itu dibuang ya, kalian akan lupa ya, kalian takutnya akan mengulangi lagi. Jadi jadikan waspada saja, ketika tidak kalian buang dan cukup dijadikan suatu waspada. Nanti ketika kalian berbuat kesalahan, kalian akan ingat, oh kemarin saya salah dalam yang ini ya, itu akan bisa kalian perbaiki. Ketika kalian buang, kalian kan lupa, kemarin saya ada kesalahan apa ya, kok sekarang saya istilahnya kok kurang baik. Nah itu kan lupa sekalian, nanti kalian akan kesulitan untuk menyelesaikan, kan kira-kira seperti itu. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.